Jadi waktu itu gue dirasuki roh jahat. Terus lo menikahi terapis gitu? Nah, gue bilang ini sakit bukan sembarang sakit. Bukan sembarang. Gue udah nahan. Sumpah gue udah nahan. Gue gak mau. Tuhan Yesus. Tapi lu bisa doa Bapa kami. Gue bukan doa bapak kami. Oh. Gue nyanyi lagu Kidung Jemaat. Anjing, hidup jemaah. Ku mau berjalan dengan Yesus Tuhanku di lembah kelam Bener, dan bener. di pinggir pohon sawo. itu setan dia. Gue nggak tahu. Udah nyala aja. We talk the talk. Politik. Apa sih? We talk the talk mengapa? Tok tok nonton ini tok tok. Ini udah nyala. Udah. Udah nyala nih. Ya 1, 2, 3. Ini udah nyala ya? Ya, anjing. Oke, keluar di dalam. Betul. Gua pernah keluar di dalam. Gua Keluar duit di dalam. Apa sih? Gua pernah keluar di dalam. keluar benih-benih di dalam. Gua pernah keluar di dalam WC. Hah? Pakai sabun. Fun fact nih bro. Jadi semenjak tadi kita nyelesain episode yang tadi tuh, yang realistis versus tahayul. Bener. Ternyata Mas Mondes udah dapat ilham nih, puji Tuhan nih, haleluya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dia sudah udah percaya. Percaya nih, Dan percaya. mau berbagi kisah-kisah mistis. Dan tahayulnya. Mampus kamu. Mari kita rayakan dengan minum anggur merah. Yang selalu Enggak, pertanyaan gua, memabuk. kenapa kita ganti anggur merah? Emang ada yang request? Ya. Iya, pemujamu. Pemujamu, Kau kasih Mas. puja di Gunung Kawi kau. Kau dipuja loh. Saya puja Aduh, Mondes nih. sesembahan anjing. Request kita kabulkan ya. Siap. Ini mah gokil. Anjir, gua gak bisa muter. Aduh. Yang selalu kau sajikan ku anggap. juga nih. Makanya kan. Jadi ini Udah lama enggak? request unlock ya. Unlock. Request Buat unlock. achievement. Achievement unlock. Enggak siap. Buat yang request kita kabulkan anggur Ya. merah. Akhirnya Gelasnya Anda gaya menyelamatkan lagi saya. anjing. Ganti lo gelasnya lo. Tai. ini Bang, bener-bener. jangan banyak-banyak, Bang. Gelas-gelas kayak anggur gitu. Ini main lu lah cara nuang gua aja ada cara nuang main. Ya ilah, gini dong. Awas. Is. Pop tuh kan. Giliran gua dibanyakin. Sama nggak usah protes. Sama Ingin tingginya. menjelakakan teman. Tingginya sama. Tapi tahu nggak sih lu? Kenapa? Perfect kan nih? Fun fact-nya nih. Kalau nggak lucu gua ini nih. Ini horror fact. Wow. Kenapa sih di tiap film misteri itu ada anggur? Hah? Film misteri mana? Bintang Jadi tok. kan lu nonton mana ada anggurnya? Film setan Pertanyaan mana? gua film misteri mana yang Iya. banyak anggurnya? Misteri Wahyu Nugroho. Alah. Sebenarnya gua enak cuy mau minum. Jadi sebelum kita merayakan ini semua, mari kita rayakan. Selayaknya bapak-bapak komplek. Bapak kobam. Minumnya anggur merah. Mati. Udah lama euy. Masih enak aja. Hmm. Kangen. Udah lama euy. Kangen. Udah, fokus. Fokus. Merinding gua. Apa? Merinding. Kayak mau cerita horor ya ini. Tadi ini pas lagi off cam, tiba-tiba dia berbisik gue aja. Gue sebenarnya banyak cerita mistis nih. Jadi selama ini dia logis tuh karena denial sebenarnya. Enggak, anak konten. Etot. Anaknya mi konten, gua logis. Masa kita Oh, iya sih, setuju bener, semua? Iya, masa harus setuju semua? Iya, masa lu, Layaknya bro. panggung politik, bro. Ya. Semua Harus ada oposisi dan semua Iya. itu hanyalah bualan. Kisah Jamil belum. antara ada dan Wih, tiada. Oh itu dulu sinetronnya apa namanya? Itu film horor. Sinetron apa? Di sini ada setan. Di sini ada Mondes sekarang. Karena Mondes mau menceritakan tentang kisah Iblis. setan. Jadi waktu itu gua Wih,
Gue langsung aja Langsung kali nih, ya. langsung nih. aja kali. Gila nggak pakai babi bu lo anjing. Banyak nih berarti nih. Jadi gue waktu itu gue dirasuki roh jahat. Terus lu menikahi terapis gitu Gue pergi ke tempat begituan untuk untuk mencari kesenangan dan kepuasan seks. Lu kayak gitu nyalain setan gitu. Pas lagi kejadian lu dengan keadaan sadar, tanpa paksaan, Benar. dan di bawah lindungan hukum lu. Sekarang lu ngomong kayak gini lu, omon-omon lu, omon-omon. omon-omon anjing udah lama gue gak denger kata omon-omon cuy. Ngomong apa sih? Omong-omong, banyak ngomong. Omon-omon doa. Omdo. Tapi gue Enggak yang beneran Des. ini beneran ya. Beneran lu bener-bener melihat sesuatu yang di luar nalar lu, di luar logika lu. Oh ya, gue pernah kesurupan. Tadi bini gue cerita ya sama lo ya. Iya. Beneran tuh. Beneran gue kesurupan. Jadi ini fun fact ya. Aduh, fun fact Fun fact. horror fact lah udah. Horror fact nih guys. Gue percaya hal mistis, tapi ada beberapa titik yang gue tidak percayai. Tetapi, Aduh, masih denial tadi padahal udah iya. oh enggak. Sama gua. Kita tampilin konten misteri. Babi kau. Enggak, maksud gue kayak yang gue yang pernah bidang percaya tuh, bidang misalnya- keahliannya disanggah marah dulu. Kesel, gua udah semangat, Bro. Pasar Indonesia itu Iya. pasar horor. Ya. Enggak, tapi gini maksud gua kalau ada orang yang punya kemampuan untuk seperti Apa ramal? meramal, tadi gua masih kurang Iya, percaya. udah, Gua apa-apa. bukan kurang percaya, tapi kayak seharusnya kemampuan itu tidak perlu showing ke banyak orang untuk supaya orang tahu si A misal kenapa, si B si kenapa gitu lah misalnya. Iya, ini kita kisah horor aja dah. Kisah Iya dah. horor, kalau Jangan horor ngomongin orang dulu. Bro. nih, horor nih. Horor lagi. Horor. tapi gue emang percaya, gue percaya horor karena bagi gue itu Kayak gua itu Bagi gua horor itu menjadi komponen gua sehari-hari. nah, sebenarnya kan udah goblok ya. Jadi gue agak harus mencerna dulu bahasa. Coba lu buka dulu kacamata lu. Coba dong, kan dulu kacamatanya dong. Wih, matanya mau kayak anjing Gila. segaris. Matanya hilang anjing. Anjing. Apa Nggak yang layak. ganja, Bro? Nggak layak. BNN cek gue. Keren. Iya anjing, ada rambut siapa nih? Rambut siapa Coba itu? rambut siapa bakal bener kan? Tiba-tiba ada rambut cuy. Lu habis main sama siapa, Bro? Mistis ini bro. Wih. Nah, Ini mistis bro. Bro, ini pada nunggu, Bro. Durasi, Bro. Enggak, jadi kalau gue memang percaya dengan mistis-mistis. Karena bagi gue kita hidup di dunia ini selalu antara ada ada yang makhluk hidup, ada yang kasat Halus, mata kasat gitu mata. lah. Makhluk tak kasat mata. Makhluk kasat mata. Karena kan kita kan di dunia ini kan coba matanya mana matanya Matanya kasatnya tuh. kasar banget. Tolong dong, dikasat dong. Matanya dikeset. Kasat. Iya, ayo bro. Nah, terus tadi kan gue pernah punya pengalaman kerasukan, tapi gue nggak tahu antara kerasukan dan tapi maybe mungkin gue kerasukan. Jadi ceritanya gini, Wih, keren nih. begini Mulai. ceritanya, Mulai. begini ceritanya. Pada suatu hari, Once upon a time. Suara kencengan mas. Tes saya ngedit TPR. Pada suatu hari, nggak jadi ada suatu waktu bokap gue tuh pulang dari Bali. Bokap gue tuh nggak tahu dapat ide dari mana. Dia belilah cincin di Bali. Gue nggak tahu dia beli di abang-abang apa. Pokoknya tiba-tiba dia beli tuh cincin. Beli gitu. Beli? Beli ya, dibeli. Nah, itu tahun 2006. Oh, belum sunat dong tuh. Udah sunat. Oh, udah sunat posisi. Oh aman. Sunat itu privilege bro. Gue dibeliin cincin, terus gue Nikah. nikah. Akhirnya gue Mas dijodohkan. tolong jangan dipotong dulu dong. Oh, iya. Ini temen saya mau. Saya boleh cerita nih. nggak? Boleh Mas Monde. Jangan sampai kakek gue keluar nih. Ah. Wih, mantannya Ija. Halo, apa kabar? Itu mulu. Mantan hijau. Buru. Ya. Nah terus gue pakailah tuh cincin selama ke sekolah lah, gue pakai lah karena kan gue suka cincin, maksudnya gue suka lah cincin. Lu suka bling-bling ya? Gue suka bling, gue suka Udah cincin. kumping lu. Udah lumping, ping. Udah lumping, disuruh cari.
Goblok. Tapi emang gue begitu. Cerita. Fokus. Tapi emang gue pakai cincin tuh ke sekolah. Ngapain lu pakai cincin itu? Ya karena kan namanya anak gue suka kan pakai aja, gue pakai. Dipikir keren. Keren. Iya pikir. Nyanyi mulu. Aku paling hebat. Iya udah ayo lanjut. Nah, cincin paling keren. Aduh, Bro. Nah, terus gue pakai itu cincin, terus itu, nah, suatu waktu tuh pas gue tiba-tiba sakit. Sakitnya ini tuh gue menjelang ujian nasional. Gue Tapi demam. cincin masih dipakai tuh. Cincin masih gue pakai. Terus gue demam ke dokter, kata dokter nggak kenapa-napa. Gue balik lagi, gue masih demam gitu kan. Belum panggung kali. Demam panggung. Ujian kan. Si Putri demam panggung. Sampai cerita nggak? Stay unfocus, man. Iya. Sampai cerita nggak nih? Boleh. Nah. Jadi minum dulu lah. Anjing, Potong-potong soalnya. Bayangkan syaratnya orang Iya, potong-potong. susah. Amer emang enak ya. Amerika kering. Banyak ikannya. Nah, lu sakit. gue sakit kan, terus Mam. sampai menjelang ujian nasional. Lama dong sakit itu. Lama, sekitar 1 minggu gue sakit. Terus pas mau ujian nasional itu, jadi besoknya tuh gue ujian nasional. Dipanggil lah sih, ada tukang pijit gue, namanya almarhum Mbah Dikun. Nah, sekarang udah meninggal beliau pas COVID kemarin. Nah, almarhum Mbah Dikun, dia datang ke rumah gua, kan maksudnya siapa tahu gua mungkin gak enak badan atau apa, dipijit lah, kan gua emang suka pijit kan. Happy ending gak tuh? Saya tahu. Kamu suka pijit. Happy ending gak tuh? Mbah-mbah. Cuk. Udah meninggal, Cuk. Nah, terus gua dipijit, dia ngomong ke emak gua, ini sakitnya bukan sakit ini nih, Ini sakit mental. sakit mental health. Mental health. Kan dia depresi mau UN. Depresi mau UN ini anak ini nih. Ini saya boleh lanjut nggak? Boleh. Boleh lanjut. Nah, Tawa. Malih, Bro. nah, gue tadi bilang ini sakit bukan sembarang sakit. Gue udah nahan. Sumpah gue udah nahan. Gue gak mau. Men ini horor, men. Bukan sembarang sakit. Lu sakit bukan sembarang sakit. Horor lah. Ini udah horor banget. Tolong lu boleh nanti aja nggak? Iya. Lu lagi cerita horor. Apa Apa megang-megang kaktus anjing? Nah, gue sakit kan. Terus ini sakit, ini kayaknya bukan sakit biasa. Terus, oh bu, ini ketempelan di belakang nyokap gua. Terus si Mbak Dikun tuh pegang gini gua. Apa yang Bagian apa? Nggak, pegang gini sih? Nggak, pegang betis gua. Bak gini. Oh, betis ya gini set. kan. Gini kan. Ah, bu, ini yang nempel ini gerak-gerak nih. Hah? Iya, ya. Ngaceng. Ngaceng. Ngajak cengir. Dia ngaceng. Anjing ini horor. Iya, Pak. Maka Lu merusak momen lu. Kan apa kayak gerak-gerak sendiri, apa kita kaget gitu kayak orang-orang. gua bingung nih, potong-potong mulu nih. Iya. Minta maaf. Ini gimana ini? Iya, dah. Minum dulu lah. Ya, lu Lu aja. Dik, setelah kan biar gue ceritanya lancar. Oh iya, temenin. No, temenin dong. Oh, masa? Udah cheers. Udah cheers Haram, nih. haram. Haram kalau udah cheersnya. Kartu merah lo. Kartu merah pelanggaran 2 kali ntar. Nah, terus Kejut. nih, terus dia pas dia pegang ini, oh bu, ini sumbernya dari ada benda yang dipakai sama si Mas Yori nggak nih gitu kan. Terus dia, ini ada nih cincin, terus dipegang tuh. Ah, ini cincin dari Bali, ini ada isinya. Tiba-tiba ngomong dari Bali gitu? Apa dikasih tau dulu? Kasih tau dulu ini Wah, cincin. iya. Ya, ini cincin dibeliin bapaknya nih dari Bali. Terus dipegang cincin, ah ini ada isinya. Terus habis itu cincin gua nggak bisa dilepas tuh. Oh iya? Iya, cincin gua nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas cincin gua.
itulah mistisnya kan. Terus sama Mbak Dikun, sama almarhum Mbak Dikun tuh dipegang terus gini terus pet ketangkap terus ditanya ini versi nyokap gue ya karena gue udah nggak tahu. Nyokap gue bilang gue ngomong gini kenapa gitu pokoknya tapi suara udah lain kayak terus minum dulu lah kan kaget kita kayak nonton misteri dong. kaget minum dulu kali ya minum Anjir. iya Apa, Cuk? minum dulu kan kaget kita kaget. Ayam. Kaget. Bro, gerak sendiri bro. Ini karena ada getaran. Udah Ya, buru, beneran. ketangkep tuh. Udah ketangkap. Kepegang. Terus suara gua katanya nyokap gua tuh berubah kayak kakak. Aing mau. Kenapa gitu pokoknya. Terus ini Naon anjing? gua kan enggak Bali, pernah. Mas. Nah, Ada apa nih? gua tuh kan enggak pernah tahu apa isi yang selama ini bokap gua punya. Gua enggak pernah tahu, sumpah. Gua enggak pernah tahu. Bokap lu punya apa? Keris apa tuh gua enggak tahu. Dan gua enggak pernah hafal, mohon maaf ya. Kakek gua meninggal tuh tanggal berapa gua enggak pernah hafal. Neneknya ibunya bokap gua tuh meninggal 92 kalau gua nggak salah ingat. Set lu masih umur berapa itu? Ya 1 tahun belum nyampe malah. Terus habis itu bapaknya bokap gua itu meninggal 95, bapaknya nyokap gua meninggal 98. Mas Chris mau dong. Iya kalau gua nggak salah ingat ya sekitar itu. Saat dipegang itu terus si orang itu bilang gini, pokoknya gue ngomong apa terus dia bilang saya tahu nih dia kakeknya ini meninggal tanggal sekian nenek gue ngomong gitu padahal gue selalu Nggak apa. gue nggak apa gue sampai detik ini pun kalau suruh ngulang lagi gue nggak kurang tahu tanggal gue bisa nyebutin persis tanggalnya. Tiba-tiba gue minta kayak tolong keluarin kerisnya bapak gitu. Dia minta keris itu, terus tempelin kalau mau ini tempelin di punggung, bukan di kaki, tempelin di kaki, bukan kaki itu, kaki ini gitu. Pokoknya minta kata nyokap gue tuh, tempelin, terus habis itu doa gitu kan, suruh doa, doa, akhirnya doa bapak kami salam Maria. Nyokap gua itu nyokap gua bisa. Nyokap gua yang doa. Badikun. Badikun Islam, Islam. Muslim. Dibaca ayat kursi. Enggak, nyokap gua karena suruh doa. Alhamdulillah min zalik. Bukan gitu. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kan gitu kan kalau ayat kursi kan. Biasanya Bukan gitu dong, itu zikir namanya. Bukan gitu bro. Bukan gitu bro. Adalah pokoknya lah. Adalah ya. Ntar googling aja. Hafal gua. Masih bisa apa coba? Masih di sini. Yes, kan siapa tahu kita memberikan aja. Memberikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau bapak yang naujubillah min zalik tuh bukan ya. Min zalik tuh. Bukan itu amit-amit. Amit-amit. Iya. Kalau yang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina doa adzabannar. sapu jagat tuh. Doa sapu jagat. Maksudnya? Doa minta perlindungan di dunia dan akhirat. Bapak kami Bapak kami di surga diturunkanlah namamu. Dikuduskan, goblok. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di langit seperti Kalau di yang bumi seperti di langit. Agama. Ini potret Indonesia. Ini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Calon Menteri Agama. Gus Ijal. Gantiin Gus Nazarudin. Siapa lagi? Nazarudin. Lanjut. Lanjut. Nah, terus setelah didoain itu set habis itu hilang katanya Mbak Dikun itu pokoknya hilang katanya balik ke cincin tapi cincin gue udah bisa dilepas. Cincin gue bisa dilepas terus malamnya tuh gue berangsur-angsur dingin, masa pulih lah, masa udah mulai adem lah, udah mulai adem, Udah mulai pulih. nah terus selang berapa lama kan memang abis itu malam satu suro Jadi ujian dong habis itu. jadi ujian tapi abis itu gue tetap ke dokter karena gue nggak bisa kentut. Anjir. Itu bahaya. Fatal tuh. Dan lu tau nggak ternyata nggak bisa kentut bayar berapa? 3 juta anjing. Hah? Dia kasih obat. Suntik. Suntik ya? Suntik. Eh, Nah, maksudnya suntik bukan Disun- suntik ini. disun- Maksudnya sambil jempol dikelitikin. kecepit. Disun sambil dikelitikin. Tapi suster bro. tapi bener cuy, waktu itu gue nggak bisa kentut, gue disuntik, gue lupa harganya, pokoknya di atas 1 juta lah, 1 juta sampai 3 buat juta. ini. Biasanya itu sangat mahal bro. Pasien-pasien GERD gitu-gitu. Ya, supaya bisa kentut. Suntik emang. Nah, terus
selang berapa lama tuh kan habis itu malam satu suro tuh. Malam satu suro, habis itu kan memang kalau bokap gua kan karena memang diwariskan keris, memang dia menjamaskan kerisnya. Mencemaskan apa? Menjamas tuh memandikan keris yang menjadi warisan dari kakeknya gitu, dari bapaknya gitu kan. Di apa ya? Dimandikan. Kayak Roblox dong. Iya, teman Roblox. Berbarengan sama cincin gua. Cincin yang Cincin dari Bali. dibarengin. Nah ternyata memang cincin dari Bali itu ada ada isinya. isinya. Dan akhirnya dia minta disandingkan posisinya dengan si keris itu. Maksudnya dibarengin dengan posisi keris. Jadi sampai sekarang cincin yang dari Bali itu masih ada, tapi posisinya jadi ini kalau dulu gua pernah buka gua nggak sengaja buka lemarinya bokap gua tuh ada keris, ada cincin yang memang yang untuk Iya. Apa nyimpen begituan sih? bokap gua itu dia lebih ke warisan leluhur. Jadi fun fact untuk bokap gua. Tapi berarti bokap lucu nih. Enggak. Emang apa-apa butuh banyak Fun fact-nya nggak lucu guys. Nggak, tapi faktanya adalah bokap gua itu memang orang yang menghargai namanya warisan leluhur, tapi tetap menjalankan keagamaannya. Jadi kemarin ini belum pernah gue ceritakan di mana-mana ya. Iyalah, sebuah podcast lu. Mau masuk mana sih? Sama temen Roblox lu pernah ceritain nggak? Temen Roblox lu kayak ya? Yang cewek PUBG. Pak Rina nama temen Roblox. Hai. Apa? Discord. Selingkuh di Roblox. Slanky on Roblox. Nah, bokap gue tuh kan, jadi bokap gue itu pas kapan jamasan itu, tadi yang sempat gue ceritakan bahwa sempat jadi ini cerita nyokap gue ya, karena yang selalu ikut jamasan tuh bokap sama nyokap. Lo nggak diajak? Ikutin? Gue nggak diajak, nyokap gue nemenin bokap gue. Jadi ketika jamasan Itu di mana, di rumah apa di bawah? ada di orang yang memang mempunyai kemampuan khusus untuk itu ya. Gitu. Nah, memang ada orang punya kemampuan khusus untuk itu, ada orang Jawa, kerisnya ini versi nyokap gue ya. Batak boleh Ya. nggak? Boleh, asal bisa. Apa? Kalau orang Batak boleh nggak? Ini versinya nyokap gue, Pasukan bermarga dong. agak lain nih. Agak lain kita Mari ini. kita collab lah, mencai. Jadi keris gue tuh berdiri, apa kerisnya nyokap gue? Yang mana lu berdiri? Nggak, kerisnya bokap gue. Keris bokap gue yang di Jamas itu berdiri. Hah? Berdiri begini? Berdiri tegak. Tegak. Terus habis itu dia diberikan penglihatan, jadi si pengisi keris ini dia menceritakan secara garis leluhurnya dari atas sampai bawah. Nah, terus habis itu sama si yang cincin ini juga akhirnya menceritakan, pokoknya intinya seperti itulah. Nah, Tapi cincin itu masih satu leluhur sama lo, Bang? enggak, beda. Memang itu memang bawaan dari sana gitu. Tapi sama bokap gua nggak dibuang, tapi tetap Diakurin lah. dijagain karena memang yang bisa ngejagain itu hanya si keris ini. Nah, tadi menyambung tadi pertanyaan Nunu, kan bokap gua masih percaya iya secara warisan leluhur, karena ketika di jamasan itu bokap gua pernah ditanya apa si keris itu minta gini. Saya akan beri kamu Kekayaan. ya, saya akan berikan kamu kekayaan, kesuksesan gini, tapi tolong kasih saya makan. Makannya apa? Ya gua nggak tahu tuh makannya apa aja. KFC. CFC kayaknya waktu itu. CFC. Apa Texas? Iya, karena California kan udah jarang ada yang beli tuh. Iya sih. Oh, agak susah kan. CFC. Apa sih gue nenek-nenek? Nggak, aku juga. Gue yang menyambungkan aja nih supaya ada ininya nih. Mabok kamu. Aus bro. Oh, Wih, aus. gila dia minta lo Dia sekarang. minta. Oke. Gokil. Tenang. Muncrat bro. Nah, terus si bokap gue itu ketika ditanya gitu, terus ditanya gimana, bokap gue hanya menjawab, saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus selama Santai, relax. saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu masih mau tinggal di dalam keris, silakan tinggal, tapi saya nggak akan kasih kamu makan. That's pilihan tepat, pilihan cerdas, pilihan yang sangat rohaniawan. Dan lu tahu apa yang terjadi? Apa? Apa tuh? Keris itu memutuskan untuk tinggal.
tanpa dikasih makan. Oh gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Ini teman-teman TBK, karena kita bahas bapaknya, kita udah panggil bapaknya. Yang Pak Kun, Pak Kun, Papa, Pak Kun, sini Pak Kun. silakan dibuka kerisnya. Ini bang. Ini bang. Ya, begitulah bro. Tapi ya, Gue kira dia punya ilmu bukan apa? TBK namanya bro. Iya. Kalau nggak ngasih kejutan. Iya. tapi itu ya, itu tadi yang gue bilang apa kearifan lokal kan gue bicara warisan budaya warisan. Tapi gue bokap gue emang sampai detik ini dia emang nggak ngasih makan, jadi Kasih makannya lu kan? kasih makannya kenakalan gue kali ya. Anak dan Enggak, tapi gini maksud gue, kalau biasanya kan keris kan suka dikasih kembang apalah terus sajen-sajen gitu. Bokap gua kantil, kembang kantil. Kembang kantil. bokap gua nggak ada kayak gitu, jadi bokap gua nih, jadi kalau emang lu mau tinggal lu tinggal, kalau lu Jangan ngerepotin kalau bro. iya kalau lu mau pergi Yes. jadi kosong kerisnya, maksudnya kerisnya ada tapi kosong gitu. Oke, kita cukup bangga dengan bapak lu dan tetap memegang teguh imannya. Betul. Tanpa tergoda Nah. sedikit pun dengan kekayaan. Jadi Utang untuk Yesus bro. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Amin. nah Ada saya dengar amin di sini. amin. Nah terus Amin. gua lanjutin lagi nih, lanjutin lagi. Steve. Nah terus itu permasalahan Silau itu silau. permasalahan keris ya. Nah. Permasalahan keris. Sekarang yang ini deh, yang itu Yang- kan suatu benda yang istilah kata dijaga. Ya gua nggak kerasukan kan, gara-gara gua Iya lu kerasukan dan itu ada kaitan dengan keris yang diwariskan ke bokap lu. Meskipun gua kadang-kadang percaya nggak percaya, tapi gua percaya aja lah. Tapi kau Tetap masih mau denial. nggak percaya. Tapi kayak begini. Iya. Tapi gua bilang gua percaya. Ya udah. Iya. Percaya aja. Sekarang gini Berdes. Pernah nggak lu ngelihat langsung Nggak percaya gua. makhluk astral? Pernah nggak lu? Bukan percaya nggak lu? Pernah nggak lu ngeliat secara kasat, secara mata telanjang? Oh sering. Sering. Nggak, Nah, lihat ini telanjangnya lanjutan. Dengan mata lu yang keranjang. Ini lanjutan. Dengan mata gua yang keranjang Alfamart, bisa nih. Iya. Oke, sekarang. Jadi setelah gua kerasukan, antara percaya, Rasukan apa yang lo rasain? gua nggak tahu sih, gua kayak Nah, kan skip yang aja, gua tahu, skip, bro. skip aja gitu ya? skip gua. Gua berapa kali nanya teman-teman gue yang kerasukan ya kayak biasa aja gitu. Skip gua. Maksudnya gini, kayak ketika mereka kerasukan, maksudnya dia tetap bisa ngeliat sekelilingnya atau Enggak. kayak dia skip gelap tidur gitu skip, kayak pingsan. Kayak misalkan nih lu dari awal lu nggak sadar sampai lu sadar tuh kayak cuma sedetik 2 detik dah. Oh, Katanya kayak gitu. ketiduran ya. Nih Iya, kayak gitu. kalau di bahasa ilmiahnya, kalau orang Wih, psikolog itu bilangnya kan katanya karena stres, mungkin waktu itu ada yang bilang gua mungkin lu stres karena mau ujian nasional. Nah, ada yang bilang gua Coba seperti dipanggil itu. temennya. Bukan TBK kalau nggak manggil psikolog itu kan. Nah. Kita mau klarifikasi nih guys. Iya, bukan psikolog, bukan TBK kalau kita nggak manggil psikolog itu nih. Abang psikolog. Susu pakai narsum kali, seru kali ya. Nah setelah kejadian itu tuh, yang ngeliat kan nyokap gue lah, pokoknya semuanya nyokap gue Fun tuh fact kan ya? nggak fun fact. Nah terus setelah kejadian itu, mata batin gue kebuka. Wih, untuk selama beberapa bulan. batinku. Mata ketiga tuh. Di belakang. Jidat. Oh, di belakang. Belakang. Jadi tiap orang ada 360 ngomong itu di dong. belakang. 360 gua. Muter anjing. Nggak serius. Mata batin lu Google lu. bener keluar. Kebuka. Google Map lu. Tapi untuk beberapa waktu, jadi Pas lagi ujian kebuka. enggak. Kelihatan tuh jawabannya tuh. Wah, Iya. itu berat banget itu. Kenapa? Habisin energi. Tapi lu bukannya nggak lulus SD bro? Paket A. Tolong jangan samakan gua dengan Mantan lo. bukan yang lagi dipermasalahkan sekarang. Oh, jasa palsu. Aduh. Kesana kemari mencari jasa palsu. Tolong. Dong. Nah, enggak, tapi memang fun fact-nya gua kebuka mata batin gua. Itu bukan fun fact bro. Oh ya, horror Itu the fact. real fact. The real fact-nya gua kebuka mata batin gua untuk beberapa bulan aja. Waktu itu sekitar setahun lah. Apa yang lu lihat? Iya. Itu berapa bulan bukan? Bilangnya setahun. Bangke buat Bilangnya gua. setahun. Nah, sekarang gua tanya, Kalau lu setahun lah. setahun itu berapa bulan? 12. Ya udah, gua nggak salah. Dia ngomong Iya setahun. sih, bilangnya setahun. Beberapa bulan tuh Gak usah 2-3 muter-muter, bulan lah. Des.
Des, nggak usah muter-muter, Des. Iya. Jadi gua Bilangnya 2 semester. jadi gua 4 catur bulan, tiga jauh. Jadi kayak gua bisa ngeliat kayak di pohon. Jadi emang pohon Ini beneran? bener. Dia yang nggak percaya. Jadi gua paling nggak suka nih kayak gini. Diserang nih gua. Ya tapi gua bener. Itu antara orang percaya nggak percaya. Tetapi setidaknya Lu pernah mengalami itu? gue pernah mengalami dan gue dikonfirmasi dengan almarhum Badikun itu, karena almarhum Badikun itu kan memang punya kemampuan gift lah gitu kan. Giveaway. Nah gue kayak oh di sini ada ini, di sini ada Dan ini. itu benar dikonfirmasi Benar, sama dia. konfirmasi. Dan nggak hanya dia, tapi beberapa orang yang memang bisa itu juga oh iya benar. Jadi selama mata batin lo kebuka lo ditemenin sama Badikun. Enggak. Oh enggak, dia Dibimbing, nggak tapi bimbing lo. tapi gue pada saat itu hanya ngeliatnya kayak lebih ke nggak jelas tapi Orb kayak gitu. kayak samar lah gitu. Kayak samar, Bro. Kayak samar. Kayak gitu tuh nggak bisa kita Samar. kayak kita ngeliat benda fisik kayak gini nih. Itu kayak kita ngeliat masa lalu, Bro. Masa lalu kan Indah tuh mantan lu kan. Ku ingat masa lalu. Samar. Oh iya. Samar. Iya sih. Namun sadar anjay. Nah, itu tuh, gua Oke. banget. Oke, lu kan kebuka mata batin lu. Apa yang paling apa ya? Paling real. Makhluk apa yang paling real? Oh, yang paling real itu yang gua lihat itu, tapi ini mata batin gua udah ketutup sih. Ya, itu berarti buka tutup tuh ya. Ya mungkin kayak gitu sih kali ya. Nah, itu yang paling real apa, Bro? Nah, yang paling real itu adalah ketika gua lagi perjusami di Istana Cibubur lagi gua bilang di taman Oh Taman ini yang- Pramuka Cibubur itu Iya, loh, ya, apa perkemahan bumi, perkemahan Cibubur. Perjusami itu apa sih? Perkemahan juara. Juara bukan Sami Mawon gitu. bukan perjusami perkemahan juara suka Tot lah. Perkemahan Jumat Sabtu Minggu, Bro. Persami aja nggak sih? Iya, gua mau persami. Dia dari Jumat, Bro. Oh, dari Kan gua Jumat, ada Junya. Oh, iya bener. Gua pas yang perjusami itu Lo. gua kan lagi kemah Itu dari sekolah ya? di sekolah. Kelas Dan berapa, Bro? itu nasional. Oh, Jambore. Jamboree Jambore nasional nasional. perjusami. Jambore apa sih katanya? Enggak ada singkatan. Ah, Perjusami ada sih kata. Ya enggak semua tuh ada singkatan ya. Posyandu? Hah? Bosannya ada Pos singkatan. pelayanan terpadu, Bang. Nah. Jambore? Jambore? Jambore jamnya re. Jambore. Re. Ayo re, cerita dulu. Nah, Jambore yang nih. bener. Jadi Jambore itu memang pada saat itu tuh situasi Jambore nasional itu lagi nggak bagus. Jadi Kenapa tuh? Nggak bagus. Badai. badai tiba-tiba, terus pohon di Mulu nih, gua liat. Cibubur. Ini gue boleh lanjut nih. Boleh. Nah, pohon di Cibubur. Pasti Nah, benar. Gue bawanya pengen nyanyi mulu hari ini, Bro. Gara-gara anggur merah. Anggur merah. Nah, Itu Jambore. pohonnya kan gede-gede, Bro. Nah, Jambore di Cibubur ada pohon Nah, gede, ranting banyak. nah. Ya, tiba-tiba jatuh. Hah? Rantingnya jatuh. Roboh. Pohonnya jatuh. Tumbang, Rantingnya. tumbang. Rantingnya doang, Cuk. Tapi rantingnya gede, segini gini, nimpa satu tenda, pokoknya ada yang cedera lah. Aduh. Itu. Itu di sore hari menjelang maghrib. Nah, terus Karena kan memang badai itu ya. nah, karena memang tiba-tiba dari panas tiba-tiba badai. Terus pas kita lagi, pokoknya malam gue inget, itu akan gue inget selalu karena gue jam 12 malam mau ke jam 1 tuh gue yang jaga malam. Oh, lu keliling. Iya, jaga malam tenda lah, jaga malam tenda. Gue lagi karuk-karuk apa supaya bikin selokan gitu. Ini tenda gua, misalnya ini tenda gua, situ tuh lapangan. Lapangan kebersamaan. Together. Nyaut mulu, nyaut Feel mulu. Court. Together court. Lapangan kebersamaan. Together court. Nah, and then something wrong. Something about me. at 12 o'clock. At 12 o'clock, jam 12 malam. Yes. I saw the Udin boy. masih dipaksain. Gua melihat. Yang beri kelipet di dalam. Gua melihat anak-anak, sesosok ada dua anak. Demi Tuhan tuh gua ngeliat secara jelas dua anak kecil, mungkin seusia sekitar kelas 3-4 SD. Lu kelas berapa waktu itu? Hmm? Kelas berapa? Gua kelas 5.
Biasanya perjusangan tuh kelas 4 ke kelas 6 sih. 1-2 SMP. 1-2 SMP. Tua dong. Karena memang waktu itu perjusangannya memang buat SMP dan SD kelas 6 sama kelas SMP 1-2 kalau nggak salah. Nah, Ya Allah, wah. Bayangkan syarat bro, gue belum cerita, ini gue belum cerita babi. Udah setengah Diminum jam dulu lagi. anjing. maka gue dipotong-potong. Iya. Yang motong elu. Ini nyanyi mulu. Nyai Rongge. Ya itu. Memang asik goyangannya. Tapi ini ya, gua asli gua melihat secara jelas demi Tuhan dua Dengan anak mata telanjang. dengan mata telanjang. Karena gua bugil waktu itu. Posisi mata batin udah tutup. Enggak, sorry, kejadian itu gua belum yang kejadian gua kerasukan itu kan Belum gua 3 kena SMP, cincin. 3 Oh, SMP. iya. Ini Oh, 1-2 belum. SMP, 1-2 SMP. Gua ngelihat dua anak kecil usia 3 SD, 4 SD. Gua pakai baju pramuka lengkap. Nah, Pakai baju pramuka lengkap. Selengkap-lengkapnya. Lari-larian di apa? Lapangan bersama. Lapangan kebersamaan. Court field. Together Ya. court field. Court field tuh. Aduh, udah lapangan tuh juga ada court Usah field pakai tuh. field. Ya, lapangan kebersamaan. Ya. Gue melihat dia lari-lari di situ cuy. Nah, Gue sama teman gue namanya, gue sebut aja ya, Iya. Benny Christian. Itu ketua Benkri. apa ketua apa? Aduh, Ketua ketua BEM, regu, ketua BEM. Bukan BEM. Regu, ketua regu. Gue nyamperin, gue kejar. Woi. Ngapain lari-lari jam segini? Masuk tenda. Mau ngapain gitu? Karena dia habis lari, dia sempat lari ke, jadi kan ini kan tenda ada jalan tengah gitu kan. Oh, Dia iya, sempat iya. lari ke situ, udah lari ke depan. Lu mau ngapain? Kamu ngapain? Balik kantor. Balik Udah, kantor. kok masih pakai baju lengkap gitu Balik ke kan? tenda. Kok masih pakai baju lengkap? Gue ikutin lari-lari gini, hilang bro. Karena gue ikutin larinya terus hilang. Si Benny ngeliat. Juga berdua kita. lu kurang cepet. Oke. Tiga baru. Bukan TBK namanya kalau ngedatangin Benny. Benny kesian. Benny dulu. Anjing Benny dulu. Almarhum. Almarhum. Terus nah itu jadi kalau nanya yang paling jelas gue lihat itu salah satu. Masih banyak lagi sih yang gue lihat jelas sih. Sebanyak cerita lu ya. Masih banyak. Ada gue pernah lihat kuntilanak yang kemarin gue ceritain yang di retret. Yang cerita. Ya. Terus ada lagi gue lihat di Gereja pernah nggak di gereja? gereja ada. Nah, di gereja. Mungkin dia mau ikut ibadah, Oke, ya kan? boleh. Di retret itu gue 2 kali, 2 apa 3 kali gue di Dan retret. dan kerennya itu bukan cuma lu yang lihat ya. Ada beberapa, Temen di samping lu tuh melihat gitu. Itu yang di retret ya. Ada beberapa juga yang Lu doang. kita lihatnya ada beberapa orang yang lihat. Oh, banyak. Banyak. Mantap juga. Yang paling gokil tuh adalah gua pernah yang paling gokil itu adalah di kantor gua. Nah, yang baru nih. Kesel dia, Kesel. kelamaan. Di kantor gua. Oh, Yang baru. Kantor yang Iya, sekarang. kantor sekarang. Gua ngelihat bos gua ada di ruangan. Nah, Gua sapa dia hanya lu beneran nyapa? benernya apa gua? Bos. Bos, Jangkrik, gua bilang, jangkrik. "Mamon," gitu. gua bilang. Jangkrik bos gitu. Terus apa Mbak gitu, Mbak. Oh, gitu. Mbak ini bosnya. Ya dia masih gue panggilnya Mbak. Oh, cewek. Oh, Ya. cewek. Mbak gitu terus udah gitu. Dan ternyata dia posisinya Lagi di bawah. bukan Enggak di lantai bawah maksudnya. Bukan, jangan Kombes lebih di parah atas lagi. gitu. di rumah. Oh. Iya, mampus. Oh. Tak masuk logika. Dan yang tahu, Modest termalu. Gak taunya gua. Hah? Apa? dan taunya gua. Yang nyapa lu doang. Yang tahu, yang Yang nyata melihat. dan yang tahu yang melihat hanya gua. Tapi di situ ada teman-teman lu yang Nggak ada karena posisinya memang tuh hari Jumat sepi. Gua pikir, Mbak, tumben masuk hari Jumat. Ya, gitu doang. Terus tiba-tiba di WA itu muncul bos gue itu ngechat, nanti kalau ada apa-apa ini ya gue soalnya baru selesai kegiatan ini nih, gue baru mau balik ke rumah. Oh, enggak japri lu. Aku di rumah. Enggak. Oh, japri-japri sama bos perempuan. Enggak Enggak. tahu maksudnya mau ngabarin aja. Enggak. Bro, selingkuh itu gak bagus loh bro.
Wes, muncrat tuh. Mana nih? Menuang ala-ala Dia kesel. wine. Kenapa Dia sih kesel gitu ya? Emang ini apa yang sih kita ungkap? Bukan, sih? jadi gemeter tangan anjing. Terus Jadi itu jadi pengalaman kalau makanya gue dibilang kalau percaya nggak percaya ya lu harus percaya lah. ya percaya. Kan lu mengalami, Gue kan? mengalami. Terlalu Gua naif. Terlalu Anjing. naif lah. Kalau lu tidak mempercayai itu. Tuhan beri mondes nyali. Anjing. Tapi itu ya maksud gua itu tadi gua sih antara Ada dan tiada. Aduh, ditengok lah. Ya 40 menit cuy, kapan gua cerita ini? Mata gue ngedit ini. Makanya udah gua bilang tuh tadi Enggak, tapi tetap menarik karena ini sebuah pergolakan hati, Bu. Di mana dia tidak percaya. Pergumulan batin. Dia tidak percaya menjadi percaya. Berbahagialah orang yang percaya. Ada amin di sini. Namun tidak melihat. Amin. Amin. Ada amin saya dengar. Amin sekali, Mas Bro. Jadi itu pengalaman lu. Tapi ada lagi di cerita nih. Bro, Berebut panggung. Enggak, bro. Berebut panggung. Tapi Oke, saya wasit aja, saya kita wasit. fundamental aja. Tuhan Iya. menciptakan satu mulut dan dua kuping. Berarti kita harus mendengarkan cerita Mondes. Dan mengamini itu semua. Amin. Nah, kita kasih. Kasih, oke. Kasih Bapak Ronde lu. 2. Tapi sebelum ini ya. Tadi Bro, ini mah Mondes doang nih. Iya. Enggak, gua Cerita baik Mondes nih cermon. Enggak, tapi Batuk. Aduh, batuk. Ya Dustin, durasi. tapi pada akhirnya Dustin. Bagi berapa menit doang ya, Mas? pada akhirnya ya gue hanya merasa bahwa memang ya itu tadi bahwa di dunia ini memang kita hidup itu tidak sendiri. Maka alangkah baiknya bila kita tidak saling mengganggu. Wih, super sekali. Sobat super. Sobat super. Kisuinar. Aryo Kiswinar mencari ayahnya. Kesana Kembali mencari ayahnya. Kayak kamu cerita anjing. Terima kasih Mas Mondes. Mas Mondes. Untuk pergolakan hati. Nah, ini nih ada lagi nih. Jadi waktu Ada-ada aja lu. ya, tapi ini bener loh. Iya. Nggak ada yang salah di sini. Ada dua telinga satu mulut. Babi. Kita mendengar cerita Mondes. Giliran gua udah mabok. Kamu mau cerita apa nih kalau udah mabok gini? Celok. Kan mendingan gua aja yang cerita nih. Bisa gue yakin Bisa. Coba. Berarti bisa gue simpulkan. Nah, Mungkin Mondesnya Mondes sebenarnya gimana nih? Mondes itu punya karunia. Gift. Karena dari leluhurnya sudah bersinggungan dengan hal seperti itu. Tapi memang benar nih waktu kapan lalu tuh. Sabar dulu. Belum. Ini masih gantung nih. Ini masih gantung tangannya nih. Wah. Hendaklah kamu sedikit berbicara, banyak mendengar. Suara makanya kencengan lagi. Oke bro, siap. Ini Ayo dong, gua ada semangat, itu lama-lama semangat, nih. semangat, semangat. Untuk semua pendengar, tiba waktunya kita di cerita horor Kak Nunu. Anjay. Keren. Siapkan telinga Anda Siap. Dan- Tutup mulut Anda. dan kuatkan hati Anda. Amin. Amin. Karena akan membawa Anda ke dunia lain. Uka. Au. Nggak gini guys. Temanku Ini sebenarnya apa ya? Ada irisan juga dengan cerita gua. Industri. Irisan. Oh, irisan. Irisan Sorry, maksudnya sorry. ada berkesinambungan lah. Kayak Bersinggungan. pembangunan negeri ini ya. Oh, Continuity. Integrity. Alah. Cat. Jadi gini Des, menurut gua lu memang ada turunan itu. Tapi sama kayak gua. Kita lebih realistis. Gitu, kita lebih Berarti nggak percaya dong lo kalau Nggak percaya. bukan. Maksudnya kita mengamini itu, mempercayai itu ada gitu. Tapi kita tetap hidup dengan kenyataan yang ada. Kerja, nyari duit, ngidupin istri, ngidupin anak. Jadi seperti gitu loh. Iya, Karena gini, karena Ngidupin ada istri. orang
yang menggunakan itu untuk hal-hal yang untuk mencari uang. Ingin cepat kaya. Tapi benar cuy, benar waktu itu gue juga Tengok dong. ada ceritanya. Tengok. Terbang. Putih-putih terbang. Kalau ngomong gitu kan, oh ya betul tuh nggak ada ceritanya soalnya. Masalah realistis ini nih dengan Tiap gua ngomong, tapi bener bro, gua ada cerita bro. Tiap gua ngomong, tapi gua cerita bro. Lu aja udah semua. Biji. makanya kalau mau cerita angkat dulu dong gelas. Angkat gelasmu kawan. Angkat gelasmu kawan. Angkat gelasmu kawan. Kalau gua sih apa ya? Kalau kata gua teh. Kalau kata gua teh ya. Kalau kata gua ya. Ada orang bilang kalau kita sering gini lah. Misalkan lu punya temen yang bisa nih, terus lu ikut dia. Lama-lama ini lu kasah mata ketiga lu. Kasah. Oh. Jadi lu lama-lama bisa gitu. Karena yang sebelumnya lu ceritain, lu ngikut orang di rumah gua tuh, di kampungan gua. Oh, si pengangguran itu. Si pengangguran. Lo kasah penganggurannya Mas apa? Jawa. Nyari-nyari jimat segala macem. Ternyata tuh berimpact di kedepannya masa depan gua gitu. Hai, jauh. Iya, karena itu kan waktu gua SD ya. Waktu gua kelas 3, kelas 4 lah, gua udah main uka-uka, gua udah ngeliat Mbak Pun terbang gitu dengan obor di sini gitu kan. Yang mana waktu itu kita diperingati supaya tidak bawa obor gitu. Anda bandel. Ternyata itu maksudnya dia. Tapi kan itu buat gua itu trigger sebenarnya. Betul. Nah, trigger. Enggak, itu posisi lu yang akhirnya betul-betul. Nah itu dimulai ketika gue di rumah sendirian bro. Maksudnya nyokap bokap gue ada, tapi kan nyokap gue sibuk jualan di warung, bokap gue kerja dari pagi sampai malam. Yang lu colongin rokoknya itu. Waktu SD. Ini cerita gue udah SMA lah. Ini cerita lu broken home kan? Enggak anjing. Kayak gue jadi penghuni rumah itu terus gitu loh. Jadi- Tapi lo nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Ada, gue nggak pernah. Rokok lu bayar ke nyokap berarti. Nggak usah lah. Iya kan, orang kan nyari duit buat anak. Udah ngomong. Tapi gue bingung mau ngomong apa. Nah itu makanya emak gue pulang tuh sekitar jam 9 malam dari warung. Malam banget ya? Iya karena nutup Lah warung bukan di sebelah Iya, rumah. sebelah rumah lo. Enggak kan pindah kita Kemana? ke RT sebelah. Berarti masih sebelahan juga dong sama warung. Enggak, RT sebelah. RT sebelah. Warungnya. Warung bukan rumahnya, Bang. Rumahnya. Dulu tuh rumahnya jadi satu sama warung. Terus itu rumah dijadiin kos-kosan sama warung. Nyokap rumah gua tinggal dapat rezeki. Pindah yang dekat kuburan tadi tuh yang gua uka-uka itu. Setannya ikut pindah ke sana ke RT sebelah. Ini setannya. Sekar. Uki Mai kau. Uki. Uki. Nah, karena itu gue jadi kayak sering banget tuh. Misalkan jam 8:30 ya. Malam nih. Malam. Pagi. Kan gue kuliah. Gue kuliah pulang jam 6, jam 6:30 lah nyampe rumah kan. Enggak pacaran dulu. Pacaran enggak lah, Bro. Lah, Pacaran kan kan lu cepot-cepotin itu. itu kan cuma selingan doang. Ais. Gue tetap pada aku kan berjanji Iya. satu cinta dan itu Abigail. Minum nggak lu? Minum nggak? Babi kau. Udah minum mulu. Udah nih. Kita nggak lanjut sih. Iya, ini Nah, ini prolog. Prolog. Gue tuh di atas kan lagi nonton, tiba-tiba jedrak. Bokep. Bukan, di bawah, kayak orang buka pintu. Pak, diem. Emak gue kali. Mah, Takut salah manggil udah Di. nyaut. anjing. Siapa itu? Johnson? Sekali. Johnson mah di rumah mertua. Oh. 1, 2, 3 kali berkali-kali itu kayak gitu sampai gue biasa. Nah, gongnya adalah ketika waktu itu gue jualan pulsa. Ini siang-siang loh bro. Di mana? Di rumah. Gue jualan pulsa, gue lagi belanja pulsa waktu itu. Belanja pulsa karena kan keterbatasan ekonomi balik lagi bro ya. Miskin. Ada kos-kosan sama warung sama rumah. Itu orang tua, nonton menanamkan gue untuk cari duit. Oh, duit sendiri. Sendiri. Jadi gue jualan pulsa waktu kuliah. Nah waktu itu gue siang-siang habis belanja pulsa. Jadi tuh rumah. Berapa kantong belanjanya? Hah? Belanjanya berapa kantong? Berdua. Itu belanja voucher doang bro, dikantongin juga bisa bayar voucher. Iya kan satu kantong berarti Kantong. kan. Ini tinggal jauh susah banget. Kok ribet? Tai. Kok ribet? Iya, lanjut. Nah udah di situ gue ngeliat emak gue lagi masak. Mie.
Lagi Mie. masak, Kalau lagi masak. Lagi masak di dapur. Oh, punggung tuh. Karena di pintu dapur tuh ada meja telepon. Tapi lu ingat nggak malu masak apa? Mak gua nggak masak sih sebenarnya. Oh, berarti yang lu itu bukan orang. Bukan mak gua. Bukan mak gua. Bukan mak lo, bukan mak gua. Bukan mak gua. Mak lo kan Nah, udah nih. Wih, masak nih gitu. Wih. Gua sambil ngitung voucher kan, sambil nyatet. Jebrak gitu. Siapa tuh di atas? Malu di bawah. Masak. Ini klimaksnya nih. Boleh nggak gue cerita? Boleh. Boleh, Lanjut boleh, tuh. Lanjut tuh ganteng. Mah, gitu mah. Waduh, mah Di bawah nih. di atas. Di atas. Nah. Gitu. Lah ya, lu di bawah. Ya kan gua, pokoknya tuh waktu gua lagi Enggak, yang mak lu di bawah sama dapur itu kan satu lantai kan? satu lantai. Gua lagi ngitung, abis ngitung gua balik badan. Jadi ngomongin dapur. Pas gua ngomongin dapur tuh emak gua kesini, ke gudang gitu. Kayak ada gudang di balik dapur kan. Ada gudang di Bukan. balik rodatur. Bukan udang di balik bakwan. Iya. Mah, apa sih kamu? Gitu, emak gua. Oh, ini beneran mak lo yang jawab. Iya, bener. Mama Mama gua. gua. Lah, kok mama di atas? Nah, Ya mama lagi ngeliatin jemuran no gitu. nah. Nah, tadi siapa? Tadi siapa di dapur mah? Nah, Kamu jangan ngadi-ngadi lah gitu. sebenarnya mama ada 2. Mama tuh kan uragan. Mama Yugel. Mama. Mama lu tuh keturunan keraton Solo. Bodoh amat. Udah nih. Tuh. Terus setelah itu gua kayak digangguin, kayak misalkan gua kan suka nonton layar emas tuh Oh lagi. iya, tahu gua benar. Layar Jam Emas. 9 tuh. Ya kan, waktu itu gua lagi nonton The Perfect Storm. Oh Tahu iya. nggak film yang pelaut Badai. tuh, badai Pelaut, itu gue ya. lagi nonton itu, gue lagi nonton terus gue ketiduran karena kan depan TV gue tuh sofa bed gitu kan, Wih, asik Udah dong. kaya dong lu. lumayan. Iya, udah punya kontrakan warung. Kosan. Sofa bed itu mencirikan orang itu kaya, men. Parah. Karena gue juga sampai detik ini nggak punya sofa bed. Gue punya sih. Gue miskin berarti. Gue miskin. Gue nggak punya sofa bed cuy. Boleh gue lanjutin? Boleh. Coba lu pesugihan dah. Bener. Punya sofa Iya. bed gitu lah. Nah udah nih, waktu itu ini gongnya ya, maksudnya Lucu nggak nih? nggak lucu. Ini kayak Serem. Serem. spooky cu. Serem Jadi nih. itu jam sekitar jam Spooky setengah dua, spooky. setengah 2 karena filmnya itu mulai setengah 1. Hmm. Setengah 1 film kan, gua nonton, gua setengah sadar kayak gitu lah, kayak mau tidur gitu kan. Nah, tiba-tiba lampu kamar gua kedap-kedip. Habis Di- kali nyala. itunya. Anjing. Kenapa sih kan lu? Ini perasaan bahas misteri nih. Dia semangat, Semangat ya, Gue orang nih kan. Semangat. Iya. Nah itu kedap kedip. Ya kata gue gedek banget nih kata gue nih. Tapi lu nggak mikir itu lampu lu mau habis lu? Enggak, karena paginya gua apa? Ganti bola. Gua lihat nyala, karena gua tidur di sofa bed itu, karena gua udah ketakutan kan, itu kan. Bukan ganti bolam, Cok. Nyala pagi-pagi teh, jam Ya, berarti- subuh. Berarti ada kemungkinan habis buat di situ. Enggak ada itu pokoknya. Orang gue punya cerita kalau lu ngatur. Kayak ledik lah. Nah udah nih. Mati nyala. Terus gue beraniin diri kan. Nyala lagi kan. Mau nonton lagi tuh Perfect Storm. Yang di skin tuh dia udah putus asa di tengah lautan yang mau Ya. tenggelam tuh kapalnya. Habis itu gue tidur. Nah. Terus setengah sadar itu gue kayak dikelitikin. Kaki gue, tik gitu. Ada matik lu. Kelitikin. Oh. Gue langsung ini wah gitu kan ya. Itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah. Hah? Menjelang film itu habis karena pas gue kaget itu film itu udah kredit title tuh. Oh. Habis akhirnya gue matiin kan. Udah gue tuh gue nggak bisa tidur bro. Itu kayak anjir. Mencekam banget dah suasana dah tuh. Nah, Mencekam banget tuh suasana. ada yang lu bangun yang ngelitikin nggak kelihatan. Nggak ada. Sama Kosong sekali. aja. Nggak ada, kosong nggak ada siapa-siapa, cuma TV doang. Dan saking gua nggak bisa tidur tuh gua nyala lagi TV. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah ini tuh. TV. Nah ini dia. Baca lagi Tahu banget gua anjing. Kama Sutra. Iya iya. Iya, Iya Gua pikir Kama Sutra. Bukan lu. Iya, Itu beda generasi bro. Nah, lu tua. Lu tua bro. Udah nih. Anjing, lu juga tua anjing. Udah deh kan. Udahlah nih ada hiburan dikit kan ya. Tapi di situ yang gue tungguin adalah azan subuh.
Benar. Gue nggak tahu kenapa Nggak ya, bakal bro. tenang. Walaupun gue Kristen ya. Iya. Tapi ketika gue lagi mencekam takut begitu, gue selalu menunggu azan subuh. Iya. Sama. Ini udah selesai tuh ya. Udah selesai. Ini kita flash apa maksudnya lompat lagi ke cerita gue waktu kuliah. Itu kan sekitar SMA ya, SMA SMK. Waktu gue kuliah, gue main ke warnet temen gue di RT sebelah. Nah, waktu itu lagi bulan puasa, bro. Ya, lo nggak puasa dong? Enggak dong, Iya. gue cuma ikut begadang doang, sama Oke. sahur, puasa mah kagak. Nah, waktu itu gue sampai pagi tuh di warnet. Ini Karena gue pahe. iya, karena gue mikir ntar sahur juga jam 3, jam 2 udah banyak orang nih. Rame lagi. Iya, pokoknya kalau gue udah dengar suara orang ngaji, itu kan sekitar setengah 3 udah mulai ngaji Udah kan, mulai, dulu kan. bener. Gue mau pulang gitu loh. Akhirnya gue nontonin temen gue main CS, main game-game lama tuh. Gue nontonin, gue juga sempet main juga kan, sempet nyewa juga. Sampai lah gue jam 2.15. Temen gue yang jagain warnet itu udah mau tidur. Udah gue tidur dulu dong, udah mau sahur ya gue. Ntar aja gue jam 3:30 sahurnya gitu. Kalau nggak gue nggak puasa sekalian gitu. Lolosin aja udah. Iya kan. Ya udah gue capek kan dia kan. Gue nggak bisa tidur tuh. Gue nggak bisa tidur. Berarti warnet siapa yang jaga? Udah tutup posisi. Oh. Bukan 24 jam. Nah, karena gue temenan gitu warga warlock situ, ya tetap dibuka itu udah dikunci. Dia nanya, lu mau pulang apa enggak nong? Gue denger suara, udah ada yang ngaji. Ya kan udah ada yang ngaji. Slow dong nih. Iya, slow kata gue pulang dah kata gue. Pas gue pulang, udah tuh jaraknya sekitar 300 meter lah. 300 meter. Nah, udah tuh. Nah, gue kalau pulang dari warnet itu ke rumah gue akan melewati spot pohon sawo. Oh, Jalan kaki nih. itu parah sih Jalan pohon kaki sawo. nih. Jalan kaki. Tolonya gue nggak bawa motor. Itu kan pas kuliah gue udah bawa motor. Kenapa nggak bawa motor? Karena kan kayak lah cuma kayak atas sebelah. Iya. Dan apa target gue tuh cuma kayak jam 11 jam 12 gitu. Kata lu lebih. Setengah jam 2.15. Gua keluar dikunci sama temen gua jalan. Ih, sepi kali. Kosong amat ya. Perasaan udah ada suara ajan. Nah, Bukan suara ajan, suara ngaji. Padahal 2.15 nih keluar. 2.15. Aduh, itu benar-benar mencekam banget, bro. Gua harus ngelewatin pohon sawo. Aduh. Dimana di pohon sawo itu udah terkenal banget spooky-nya gitu kan. Udah. Akhirnya gue beraniin diri tuh. Sak. Ngantuk. Jangan ngantuk, Mas, Bro. Aduh, bukan Amburnya. Aduh, ada begini. Makan minum dulu. Lama ketemu hantunya, gue ngantuk. Minum dulu. Nah, ini gongnya, Bro. Gue pernah dengar cerita ada orang kerja di tangan gua. Nah, tadi pun Nggak, tadi pohon sawonya Iya, gimana? iya, ini di pohon sawo juga. Nah. Di pohon sawo itu. Ada yang sama? Ada dia dinas malam pulang sekitar jam 2. Nah, terus dia lewat situ ada ular lewat. Ular? Iya, di tengah jalan. di tengah jalan. Ditungguin Sanca? dua batang Samsung nggak habis-habis tuh ular lewat. Hah? Panjang banget nomor itu. Itu cerita yang berkembang di situ ya. Ya gua kan takut ya, udah denger begitu ya. Oh, ini kejadiannya nggak ada yang sama. Sebelum lo dengar cerita dari orang. Iya, gua nggak memperhitungkan itu, Bro. Lo nggak memperkeruh suasana. Nggak mempentingkan itu. Nah, akhirnya gua lewat tuh. Aduh, gua bilang. Ya. Di saat itu gua mungkin udah keasah juga nih nian gua nih. Apa nih? Mata batin. Mata Karena- batin. Oh, kira jidat lo kasar. Sama pengangguran tadi. Ya, apa itulah. Nah, Oh, udah banyak kejadian mistis lah gitu. Udah nih, gue jalan. Kan tuh jadi tuh pohon tuh ada kayak lurus gini jalan. Iya. Yang dahan Yang melintang gitu. Yang melintang gitu kan, melintang jalan gitu. Jadi orang tuh bisa duduk di situ lah kalau orang lagi metik sawo. Oh iya. Nah, ini ada yang duduk di situ, Bro. oh, cewek. Cewek. Baju putih. Baju putih. Nunggu sahur kali. Kakinya Kaki gini. gantung. Waduh, gue dari jauh dah. Tuhan Yesus. Tapi lu bisa doa Bapak kami. Gue bukan doa bapak kami. Oh. Gue nyanyi lagu Kidung Jemaat. Anjing itu cuma. Gue udah ngeliat gitu. Ku mau berjalan dengan Yesus Tuhanku di lembah kelam Bener, dan bener. di pinggir pohon sawo. itu setan tidak Dan anjing lagi, Bro. tidak bergundi. Bro, aduh dia nyanyi tuh kayak nyanyi. Ya karena dia ngikutin, karena lu nyanyi. Ngikutin ya Aji. Dan itu di situ gue nggak denger suara orang ngaji. Ya. Kayak gue masuk ke situ kayak Alam lain tuh ya. Iya. Domain expansion bro. Iya. Wah kacau. Lu harusnya doa.
Ya itu kan juga doa Tuhan Yesus, tolong Bapak kami yang di surga. Udah sebutin. Terus sepanjang jalan tuh nyanyi sama Bapak kami di surga karena itu sekitar 100 meter, bro. Abis pohon sawo, pohon rambutan, belok kiri pohon sawo lagi, Komplit. baru rumah gua, baru kuburan. Alah, komplit. Sumpah dah itu bukan kedua kali gua pulang malam jalan kaki ya. Nah itu apa ya? Istilahnya dia gua nggak dengar suara orang ngaji. Itu yang tawa masjid nggak kedengeran di gua. Dan gongnya lagi ya. Dulu kan rumah tuh masih pada pakai seng. Seng kan ya. Lu pernah dengar gak sih kalau ada Mbak Kunti itu dilempar pasir? Iya, gue tahu. Ada mitos seperti itulah. Dan itu gua alamin sendiri. Jadi ada rumah orang dia itu pakai seng, ada suara kayak pasir. Kan kelihatan kalau batu kan tang tong di cas. Gitu kan. Hai, ini mah bukan orang ini yang lempar pasir ini makhluk ini. Tapi gua jalannya udah, pokoknya gua mau berjalan bersama Yesus Tuhanku gitu. Itu udah, gua nggak ngeliat depan bro, gua ngeliat bawah. Gua begini, gua ngeliat bawah, begini lirik ya kan. Udah selesai pohon sawo, pohon rambutan, depan tuh masih ada pohon sawo lagi kan. Wah, ini benar-benar tantangan hidup gua ini. Rumah gua. Udah nih, pas lagi di pohon sawo yang dekat rumah gua itu, Mbak Mas Poci. Wah, gelantungan lagi. Berdiri di dahan, di dekat batang. Ya. Karena gua sempat begini sedikit nih kali samping gua kan. Gua jadi nyari jalan pintas biar nggak lewat itu pohon. Iya. Jalan pintas nyebrangin selokan, baru belok ke sini nih, belok ke kiri. Lu kalau ngeliat rumah gua tuh pasti lu tahu deh. Iya, tahu. Set, gua jalan gua liat gini, mati. Ada permain sugus, itu udah panik gua. Udah nggak inget gedung jemaat, nggak inget tempat itu, gua udah panik gua lari cu. Gerbang gua digembok bapak gua. Iya, gua tahu tuh gerbang tuh. Itu gerbang rumah gua kan. Iya. Tuh gerbang digembok, dudak. Jam 3 pagi, waduh mati gua. Bokap lu keluar marah-marah dong. Kalau gerbangnya kayak rumah lu Des, enak Des rata. Bisa dipanjat. Ini tajam-tajam, tajam Iya, yang gerbangnya gerbang dia. zaman dulu yang tajam-tajam. Yang motif bunga. Iya, yang Bokap gini-gini lu nih. keluar marah-marah. Nggak ada yang bangun waktu itu, Nggak Cok. bangun. Nggak ada yang bangun, gue cuma bawa kunci pintu. Ya. Nggak bawa kunci gembok, gue Gimana? panik, Cok. Manjat dong kalau akhirnya. Hah? Manjat Lah gila. Jadi ada kayak space dikit tuh, cuma gue pasti harus megang itu Tajemannya tajamnya tuh ya. itu, karena susah naiknya kan. Dan untungnya gue masih kurus waktu itu kan. Jadi masih bisa Kalau manjat. sekarang Udah nggak bisa kali gua. Gabluk gitu. Pokoknya gerbang tuh duduk gitu kan. Cuma nggak ada yang bangun. Orang rumah gua nggak bangun. Dan gongnya lagi kunci rumah nyantel. Ya. Bisa. lu dobrak dong. Enggak, gua ketok jendela kamar bapak gua lah, Pak. Bokap lu bangun. Bangun. Marah-marah. Marah. Kamu dari mana sih? Besok libur kuliah Pak, habis main nih. Emang besoknya libur. Waktu itu libur kuliah gitu kan. Kamu lagi main malam-malam. Kok dikejar setan, Pak? Udah masuk gitu dong. Udah deh tuh. Itu kejadian yang paling benar gua mendekati lah gitu. Selebihnya ya kayak kebuka lah gitu jalan. Kayak waktu gua nikah kan, gua tinggal di rumah bini gua tuh. Itu rumah bini gua kan yang sama neneknya. Rumah depan. Wah itu Ya itu mah. itu udah bukan gua yang ngomong. Jadi kalau orang yang tinggal di situ awal-awal pasti ditongolin sosok gede hitam di tangga. Di tangga. Dan setelah itu sering banget. Udah sampai sekarang pun Tangga kadang-kadang yang mau naik ke atas, yang mau ke kamarnya. iya, yang di situ. Jadi waktu itu gue lagi pulang dari kantor, itu masih 7:30, 8:30, Cok. Doski nongkrong situ. Gue lagi mau makan, lu tau meja makan ya kan? Kan tuh ngadepnya ke sono, ke tangga kan. Neneknya udah pada masuk kamar. Gue pulang tuh jam 7 lah. Iya. Mandi di atas, mau makan kan di meja makan kan waktu itu di samping bini gue setun. Saha iya. Ada sosok hitam gede kan di situ. Ternyata itu belum situ lah, udah legend lah. Pade-padenya Paham lah. Udah paham. Dan sampai sekarang kadang-kadang masih bisa lihat. Ada. Jadi Mondes sama gue mungkin
punya cerita panjang. Tapi jujur dulu. Kan tadi lu sempet tanya. Lu sempet tanya. Tangannya masih gantung. Enggak. Nunu tadi sempet tanya waktu episode kapan tuh sempet tanya. Tapi sorry nih gua potong dulu. Ya, maafin. Tapi Setan tuh punya agama enggak? apa? Setan tuh punya agama enggak? Tentu punya agama enggak? Enggak. Waduh. Ini real story ya. Jadi waktu gue masih frater itu, kita punya rumah singgah dan ketika ada orang, jadi ceritanya orang itu udah sampai mungkin dia punya jimat lah atau apalah gitu ya. Dia sampai garuk tuh sampai kelihatan tulangnya coy. Apa? Sampai kelihatan tulangnya. Apanya? Garuk badan gatel sampai kelihatan tulangnya. Udah eksorsis. Apa gimana? Iya pokoknya dia garuk udah sampai kelihatan tulangnya, kita jadi bersihin darahnya apa gitu. Oh, dia Dia punya jimat, enggak, bukan eksorsisme tapi ya mungkin semacam itu kali ya. Tapi itu terus ketika kita doain, lu tau nggak dia teriak apa? Gua bukan Katolik, gua Islam. Gua bilang, wah anjing setannya Islam cok. Demi Tuhan. Mental dong. Iya akhirnya dipanggil lah Ustadz. Akhirnya Ustadz manggil pakai ayat kursi sama daun kelor. Tapi dia agamanya Katolik. Enggak, dia Islam. Lah kok jadi ke lo? Rumah singgah. Oh, rumah singgah. Rumah singgah. Terima siapa aja ya? Iya, rumah singgah. Nggak pandang agama ya? Nggak pandang agama. Jadi memang dia waktu itu masuk sana, dia udah sakit. Terus habis itu dia sampai udah ini terus pas itu ternyata emang harus sama pemuka agama Islam. Tapi emang Katolik tuh kalau eksorsisme tuh emang serem sih cerita tuh. Tapi memang Ya, ada sih, cuma film sih. Iya, Serem, paling gong tuh. cuma memang menurut gua, Eksorsisme tuh mantep loh. cuma menurut gua tuh ini gereja Katolik ya. Menurut gue tuh karena gereja Katolik kan sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu, sehingga penyelidikan untuk melakukan eksorsisme itu lama banget. Oh, keputusan untuk Betul, harus ke Vatikan kan? Iya harus ke Vatikan dan itu Oh, lama. gitu? Betul, cuy, itu lama di banget. film-film sih cuy. begitu. Harus ke Vatikan cuy. Jadi Vatikan Film yang memang saya tonton. akhirnya mengakui Memutuskan. bahwa ini iblis, sehingga dia akan mengutus siapa yang akan menjadi yang kuat. iya yang eksorsisnya. bisa lah gitu. Dan memang di setiap kayak di Indonesia ini ada nih orang-orang yang ditugaskan untuk bisa eksorsisme ada, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Oh, yang tahu siapa? Vatikan. Oh, betul tadi dia ngubungin gitu ya. Dan itu tadi, dan itu pasti akan menjadi berita yang di luar agama, jadi kayak dirahasiakan gitu loh. Tapi kan yang bisa kayak kita ambil contoh lah kayak kita Conjuring itu kan karena memang Ini ada orang awam dan lain filmnya sebagainya. Keanu Reeves apa tuh ya? Keanu Reeves yang bagus tuh bro. Ada tuh yang dijadiin Konstantin. Konstantin ya. Kalau yang Muslim tuh yang gue demen Kodrat. Kodrat. Kodrat 2. Iya. Vino. Tapi pada akhirnya menurut gua itu tadi ya balik lagi secara seriusnya adalah bahwa memang bagi gua pribadi kita hidup itu di dunia ini tidak hanya kita doang. Betul. Karena kan menurut gua gini, kita mempercayai bahwa ada orang-orang yang kalau gua memahami secara harafiah atau secara ilmu pendek gua, di Katolik itu kan ada api pencucian ya. Ketika api pencucian itu kan orang-orang tuh butuh doa ya, mungkin ketika di api pencucian itu orang-orang itu masih bisa berkeliaran untuk meminta bantuan doa gitu kan. Kaget gua. Ayam. Anjing orang ini. Nih, gini bro. Kalau berhubungan dengan mistis itu memang panjang. Betul. Gue sering banget sama temen gue bahas ini dari pagi sampai malam. Pasti. sampai pagi. Tapi kan untungnya kita sama-sama percaya, jadi cepat sebenarnya. Kontol. Bukan masa sama percaya, sama motong. Jadi panjang Ayolah bahasanya. kita lanjutin di episode berikutnya. Udah, mistis mulu lu. Bagus coy. Exposure kata lu. Wih, pasar Indonesia adalah pasar horor. Memang panjang sih. Tapi menurut gua pribadi bahwa apapun itu apa yang lu yakini silakan lu yakini. Benar. Yang emang bagi lu nggak lu yakini ya udah silakan. Kalau gua pribadi, gua pernah mengalami itu. Mas Mondes pernah? Gua pernah mengalami. Mas Ijal juga pernah. Meskipun sedikit nggak apa-apa. Meskipun sedikit tipis-tipis tapi tetap mengena di hati. Jadi itu ngapain tuh di jendela itu? Weh, Santai dong. ini ngapain dibuka lagi nih orang? Ini udah selesai. Mas udah mas. Mas udah. Nono Mas. abis.
Udah selesai, Udah, bro. Mas. Oh udah, udah. Udah. Oke. Kita tutup, kita jangan habiskan. Karena sudah sejam lebih. kita Iya. habiskan ya. Dengan berbagai macam potongan-potongan. Jadi teman-teman silakan percaya atau nggak percaya. Balik lagi ke keyakinan masing-masing. Kalau lu percaya udah. Kalau lu nggak Syukur percaya, udah. dulu realistis, sok atau Sok enggak. atau mah. Kita mah nggak melarang. Nggak melarang, nggak memaksa. Karena kan memang tidak ada paksaan untuk mempercayai hal-hal seperti ini. Cih, manis banget. Soalnya kita bahas mantan bro. Nah, Di episode berikutnya. Thank you guys. Zep. All.